Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Puspitasari dari D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai perilaku konsumen dalam perubahan sikap menentukan keputusan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku konsumen dosen Bapak Yati. Perilaku konsumen dalam perubahan sikap merubah keputusan. Apa itu konsumen? Konsumen merupakan orang yang sangat penting bagi seorang pengusaha karena mereka yang mampu mengembangkan sebuah bisnis. Jadi setiap konsumen ini memiliki perilaku yang berbeda-beda. Nah, dari perilaku yang berbeda-beda ini disebabkan karena adanya berbagai hal yang mempengaruhi atau saling mempengaruhi, baik itu pengaruh dari dalam konsumen itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Nah, dari setiap perilaku konsumen tersebut, biasanya seorang pengusaha atau perusahaan itu akan lebih mengalah dan akan tetap melayani konsumen tersebut agar nantinya terjadi suatu pembelian yang akan memuaskan konsumen. Lalu faktor perubahan sikap konsumen. Faktor ini ada dua macam. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri sendiri. Biasanya menjadi bahan pertimbangan dari seorang konsumen untuk mengambil keputusan kepada produk yang dijual. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. 1. Faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah yang pertama motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi motivasi ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan perilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contoh dari motivasi, misalnya konsumen dengan kebutuhan yang mendesak biasanya akan lebih cepat untuk menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginannya saja. Jadi seseorang itu akan lebih termotivasi untuk melakukan suatu pembelian karena adanya kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi kebutuhan yang mendesak itu akan lebih diutamakan daripada keinginan si konsumen tersebut gitu. Jadi ada motivasi untuk pembelian suatu produk karena adanya kebutuhan tadi. Yang kedua yaitu ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Jadi dalam ekonomi ini contohnya jika orang tersebut sedang memiliki uang lebih, secara otomatis dia akan lebih memilih produk yang berkualitas yang harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya si konsumen ini lagi nggak punya uang lebih gitu, jadi si konsumen itu pasti akan lebih memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan cari produk yang lagi promo atau lagi ada diskon gitu. Jadi ekonomi ini akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah sikap. Sikap ini adalah tentang bagaimana seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut.
Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Yang selanjutnya adalah integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu yang pertama faktor budaya. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Yang kedua adalah kelompok sosial dan kelompok referensi. Jadi kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Jadi kedua jenis kelompok ini, baik kelompok sosial dan kelompok referensi, ini sangat berpengaruh dalam penentuan pembelian barang karena contohnya seseorang akan mencari referensi dari produk yang dimiliki anggota kelompok lainnya. Jadi kelompok sosial dan kelompok referensi ini saling berpengaruh, saling berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu keluarga. Keluargalah yang banyak melakukan pembelian. Keluarga ini mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Peranan setiap anggota dalam membeli itu berbeda-beda menurut macam barang tertentu yang dibelinya, di mana setiap anggota memiliki selera dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi keluarga ini memiliki peranan terbesar dalam pembelian suatu produk gitu. Misalnya, contohnya kalau dari kecil itu pakainya Pepsodent karena udah dari keluarga pakainya Pepsodent terus, maka semakin lama dia yang dicari ya merek Pepsodent itu tuh, nggak ke merek lain karena udah kebiasaan dari keluarga. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi menurut bauran pemasarannya. Yang pertama adalah produk. Produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen atau memiliki kualitas dan kuantitas yang unggul itu adalah produk yang akan lebih dipilih oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah harga. Karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Harga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Contohnya, misal harga Rinso di warung A itu harganya 3.000, sedangkan harga Rinso di warung B harganya 4.000. Maka pembeli itu akan lebih memilih untuk ke warung A daripada ke warung B karena harganya yang terpaut lebih murah di warung A daripada di warung B. Jadi harga itu sangat menentukan seseorang mengambil keputusan untuk membeli. Selanjutnya itu proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Proses pengambilan keputusan oleh konsumen ini ada 5 proses. Yang pertama, proses menganalisa kebutuhan dan keinginan. Jadi dalam proses yang pertama ini, suatu produk itu diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kebutuhan misalnya
harus beli beras karena berasnya habis, itu termasuk kebutuhan. Kalau contohnya keinginan, misal ingin ganti HP karena ingin mengikuti tren gitu, jadi dia pengen ganti HP yang baru, HP yang terbaru gitu karena ngikutin tren, itu contoh keinginan. Selanjutnya yaitu proses yang kedua. Kalau udah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi atau pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber. Nah, proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Selanjutnya ke proses yang ketiga adalah penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian. Dalam proses yang ketiga ini, dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melalui proses yang kedua tadi, maka proses seleksi ini disebut sebagai tahap evaluasi informasi. Jadi adanya penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian tersebut. Selanjutnya ke proses yang keempat adalah keputusan untuk membeli. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam benak konsumen, maka akan masuk ke proses yang selanjutnya, yang proses keempat ini, keputusan untuk membeli suatu merek produk yang dipilih untuk dibeli. Bagi konsumen yang memiliki keterlibatan tinggi terhadap produk yang diinginkan, proses pengambilan keputusan akan mempertimbangkan berbagai hal. Jadi setelah adanya seleksi terhadap alternatif pembelian tadi, maka diputusin mau beli produk yang mana gitu. Misal mau beli produk yang merek A atau merek B gitu. Selanjutnya ke proses yang kelima adalah perilaku sesudah pembelian. Jadi dalam perilaku sesudah pembelian ini, setelah dibelinya suatu merek produk tertentu, maka proses evaluasi belum berakhir karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian atau yang disebut dengan post purchase evaluation. Jadi proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas atau tidak puas atas keputusan pembelian tersebut. Seandainya konsumen merasa puas, maka kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali pada masa yang akan datang itu akan terjadi. Contohnya kayak misalnya akan terjadinya loyalitas terhadap perusahaan gitu. Kalau dia konsumennya puas, maka akan terjadi pembelian secara terus menerus gitu. Maka konsumen akan loyal terhadap perusahaan atau merek tertentu. Sementara kalau misalnya konsumen nggak puas sama keputusan pembelian yang tadi, maka dia akan mencari kembali berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses itu akan terus berulang sampai konsumen merasa terpuaskan atas keputusan pembelian produknya. Jadi kelima proses ini akan saling berulang lagi sampai si konsumen itu merasa puas atas produk yang dia beli. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.